Dalam konflik modern seperti yang kita lihat baru-baru ini di Timur Tengah, serangan udara bukan lagi soal bom jatuh dari pesawat. Dalam operasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serangan dilakukan secara masif dengan spam rudal jelajah seperti Tomahawk, rudal presisi canggih, serta bom pintar yang dilepaskan dari platform udara modern. Rudal jelajah presisi mampu diluncurkan dari jarak ratusan bahkan ribuan kilometer, melintas rendah, sulit terdeteksi radar, dan dirancang untuk menghantam infrastruktur strategis secara akurat. Dalam kasus Iran, serangan bukan hanya satu atau dua hulu ledak, tetapi gelombang serangan terkoordinasi dalam jumlah besar untuk menekan sistem pertahanan udara, sekaligus menghantam banyak titik penting dalam waktu singkat. Serangan seperti itu tidak hanya menghancurkan gedung, ia melumpuhkan sistem komunikasi, jaringan listrik, pusat komando, bahkan sirkulasi logistik. Dalam pola spam seperti itu, bukan lagi 2 atau 3 hulu ledak yang menjadi ancaman, tetapi puluhan, bahkan ratusan yang datang hampir bersamaan. Dan pertanyaan yang paling penting buat kita hari ini, bukan hanya apakah serangan seperti itu mungkin. Itu sudah terbukti mungkin. Tetapi apakah Jakarta, jika diserang dengan pola spam rudal jelajah dan presisi seperti itu, mampu mempertahankan langitnya dan menangkis ancaman tersebut? Payung udara Jakarta yang nyata. Saat ini, pertahanan udara Jakarta tidak kosong. Ada sistem nyata yang memang dikerahkan untuk mengamankan udara ibu kota dari ancaman udara. Salah satu yang paling menonjol adalah NASAMS-2, sistem pertahanan udara jarak menengah yang diposisikan sebagai bagian dari perlindungan udara ibu kota. Sistem ini menggunakan rudal kendali dengan dukungan radar dan sistem komando terintegrasi. Dirancang untuk menghadapi pesawat tempur, drone, dan rudal jelajah dalam skenario skala menengah. NASAMS memiliki kemampuan deteksi, identifikasi, pelacakan, dan intersepsi dalam rentang operasionalnya. Artinya, dalam skenario serangan rudal jelajah presisi, sistem ini memang disiapkan untuk menjadi lapisan pertahanan aktif sebelum target vital terkena dampak. Selain itu, sistem pertahanan udara jarak pendek seperti Starstreak dan jaringan radar pertahanan udara juga terus diperluas untuk memperkuat deteksi dini terhadap ancaman udara yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk menuju kawasan ibu kota. Dengan kata lain, jika ada rudal jelajah yang mendekat, Jakarta tidak dalam kondisi tanpa perlindungan. Ada sistem yang akan mencoba mengenali dan menembaknya sebelum mencapai sasaran. Kekuatan dan batasan nyata. Namun di sisi lain, kita juga harus memahami batasannya. Terutama jika kita menggunakan pola serangan seperti yang terjadi di Iran sebagai pembanding. Serangan di Iran menunjukkan bagaimana spam besar-besaran rudal jelajah dan amunisi presisi dapat menekan pertahanan udara melalui volume dan simultanitas serangan. Sistem pertahanan udara jarak menengah seperti NASAMS efektif terhadap ancaman udara taktis seperti rudal jelajah dan pesawat tempur. Tetapi sistem ini bukan payung absolut yang bisa menahan semua jenis ancaman sekaligus dalam jumlah tak terbatas. Jika serangan dilakukan dalam bentuk gelombang saturasi besar seperti di Iran, di mana banyak hulu ledak datang hampir bersamaan dari berbagai arah, probabilitas beberapa di antaranya lolos akan meningkat. Setiap sistem pertahanan memiliki kapasitas maksimum berapa banyak target yang bisa diintersepsi dalam satu waktu. Selain itu, jika serangan dikombinasikan dengan rudal balistik berkecepatan sangat tinggi atau sistem hipersonik, maka tantangan menjadi jauh lebih kompleks karena waktu reaksi semakin sempit. Untuk menghadapi ancaman balistik atau hipersonik secara optimal, dibutuhkan sistem pertahanan udara tier lebih tinggi yang memang dirancang khusus untuk misi tersebut, dan disinilah ruang pengembangan masih terbuka. Analisa skenario realistis. Jika skenario yang terjadi adalah serangan rudal jelajah presisi dalam jumlah terbatas atau menengah, Jakarta memiliki peluang nyata untuk menangkal sebagian besar ancaman tersebut melalui sistem pertahanan udara yang ada. Sistem akan berupaya mendeteksi lebih awal, melakukan pelacakan, dan menembak jatuh target sebelum mencapai objek vital. Dalam kondisi seperti ini, Jakarta bisa bertahan dan meminimalkan dampak kerusakan secara signifikan. Namun, jika pola serangan yang digunakan benar-benar menyerupai operasi terhadap Iran, yaitu spam masif rudal jelajah dan presisi dalam jumlah besar yang diluncurkan hampir bersamaan, maka tekanan terhadap sistem pertahanan udara akan meningkat drastis. Dalam situasi saturasi seperti itu, sebagian ancaman berpotensi lolos bukan karena sistem tidak bekerja, tetapi karena kapasitas intersepsi memiliki batas. Tidak ada kota di dunia yang dapat menjamin perlindungan 100% terhadap serangan spam besar-besaran seperti itu. Bahkan, negara dengan sistem pertahanan paling canggih sekalipun tetap menghadapi batas kapasitas dan probabilitas.
kesimpulan akhir. Jawaban realistisnya adalah ini. Jika Jakarta diserang dengan pola spam rudal jelajah dan presisi dalam skala terbatas hingga menengah, ibu kota memiliki kemampuan untuk bertahan dan memberikan perlawanan nyata melalui sistem pertahanan udara yang ada. Namun jika serangan menyerupai intensitas tinggi seperti operasi besar terhadap Iran dengan gelombang rudal dan amunisi presisi dalam jumlah masif, maka risiko tetap ada dan tidak bisa dihapus sepenuhnya oleh sistem manapun. Bertahan bukan berarti kebal total. Apa yang dimiliki Jakarta hari ini memberikan peluang nyata untuk melindungi langitnya dalam banyak skenario realistis. Tetapi, perlindungan absolut terhadap serangan spam besar-besaran tetap menjadi tantangan yang harus terus dikembangkan ke depan. Itulah jawabannya.